Di sini kalau dibilang kecewa, kecewa ya karena semua tiket gua hangus, guys. Tapi yang mau gimana lagi, ini butuh kebijaksanaan dari kita semua menghadapi situasi. Alright guys, welcome back to my YouTube channel ya guys. Kembali lagi di sini dengan gua Fadel. Di kesempatan kali ini guys, gua pengen bahas salah satu hal yang booming di negara kita, yaitu virus corona. Sama-sama kita ketahui virus ini berasal dari China, daratan China guys, dari Wuhan ya. Sana sudah melewati masa-masa kritis, bisa gue bilang itu melewati masa kritis ya guys, karena di Wuhan itu total yang sembuh sudah lebih banyak gitu, yang terinfeksi pun juga sudah jauh menurun, dan juga kurvanya itu sudah membentuk landai ke bawah gitu guys, jadi sudah sangat signifikan. Nah sekarang masalahnya ada di negara di luar China yang kena virus corona ini ataupun dampak dari virus corona ini. Per gua bikin video ini guys, per 18 Maret ya, gua cek di Indonesia saat ini sudah ada yang kena. Info dari Menteri Kesehatan ya, atau juru bicara mengenai corona ini, di Indonesia sudah ada dilaporkan 227 kasus. Terus pasien sembuh itu ada 11 guys, 11 kasus. Dan yang meninggal itu update-nya itu ada 19 orang. Jadi sudah sangat signifikan meningkatnya guys dari hari-hari sebelumnya untuk virus corona ini. Jadi provinsi, rincian provinsi kematian corona ini ada paling banyak di Jakarta guys, ada 12 pasien. Terus Jawa Tengah ada 2, 1 ada di Jawa Barat, 1 di Bali, Banten, Sumatera Utara, dan Jawa Timur. Jadi pasien yang meninggal akibat corona di Indonesia ada 19, masing-masing yang gue sebutin tadi ya guys, Jakarta dan lain sebagainya. Sebegitu parahnya virus ini sampai ke berbagai sektor guys. Jadi gue sampein sektor yang terdampak itu terutama di ekonomi ya. Dolar kita per hari ini guys, hari ini gue bikin video itu 18 Maret ya, sekarang itu harga dolar 15.473 guys, sudah 15.400. Ini tertinggi semenjak ini ya, kemarin sempat ada krisis juga guys, tahun 2016, 2008, bahkan nggak sampai separah ini. Akibat corona ini sekarang rupiah kita ya guys, ini udah di angka 15.473 rupiah per 1 dolarnya. Ya, kita tahu sebenarnya pemerintah kita sekarang pasti panik guys, tapi mereka berusaha tenang gimana caranya menyikapi hal ini. Di sisi lain guys, di ekonomi, IHSG hari ini ditutup di 4.330 guys. Ini sungguh prihatin ya. IHSG kita itu sudah tembus di atas 6.000 ya guys. Dalam waktu 5 hari saja, dari 5 hari sebelumnya itu 5.040 guys IHSG kita. Sampai hari ini 4.330 ya. Pasti negara kita ini dalam kondisi tidak baik-baik saja. Jangan kira pemerintah kita diam berarti baik-baik saja guys. Sebenarnya terjadi keparahan di perekonomian kita. Cuman pemerintah
cari cara solusi untuk menyikapinya gitu guys. Kenapa hal ini bisa terjadi? Kalau menurut gue sih karena kenapa IHSG kita rontok, dolar kita malah tambah anjlok gitu guys. Kalau menurut gue sih karena di Jakarta itu ada penambahan terbaru guys. Penambahan terbaru pasien yang meninggal di Jakarta guys. Jadi dampaknya itu kita masih akan terus berada di virus corona ini guys, sampai ambang batas kita, jadi kita masih menuju ke arah puncak corona ini guys, sampai paling tinggi. Pada saat dia kurva paling tinggi, dia akan turun ke bawah gitu guys. Dan saat sekarang ini masih proses naik ke atas. Jadi itulah keadaan kita sebenarnya sekarang ini. Terus guys, apa yang bisa kita lakukan sekarang ini untuk situasi sekarang ini mengenai virus corona ini guys? Jadi saran gue guys, jadilah pahlawan dengan tetap berada di rumah atau jangan pergi jauh-jauh di keramaian sampai virus ini dinyatakan benar-benar dijinakkan, atau sudah ada vaksinnya, atau sudah tidak ada lagi, sudah steril tempat kita semuanya guys. Tolong diindahkan apa yang sudah disampaikan pemerintah. Secara tidak langsung sebenarnya pemerintah kita sudah menganjurkan untuk lakukan lockdown ya guys. Mereka tidak sebutkan langsung, tapi sebenarnya kita bisa tangkap saja langsung guys. Kita harus berada di rumah selama beberapa hari ke depan sampai pemerintah menyatakan benar-benar aman gitu guys. Karena apa? Karena penyebaran virus ini diakibatkan kontak langsung dengan orang yang terjangkit ya. Mungkin sudah tahu lah, kita semua sudah tahu guys, cuman tinggal melaksanakannya saja. Di sini juga gua sebagai orang yang terdampak dari virus corona ini ya tetap jalankan gitu guys apa yang dianjurkan pemerintah. Gue jujur aja guys, besok harusnya gue pergi ke Bali gitu guys. Nah jadi hotel gue udah booking, pesawat udah booking, bahkan travel agent pun gue udah booking di Bali guys. Berhubung virus corona ini sedang mewabah guys, jadi ya dengan ini ya, dengan sadar dan harus melaksanakannya, gue harus batalin semua. Ya mau gimana, hotel gue hangus guys. Gue udah bayar 2 hotel yang ada di Kuta ya. Itu Hotel Putra, Hadi Putra Bayi Prabu ya di Kuta. Terus Bridge Hotel Legend ya guys, gue udah booking juga. Terus tiket gue Banjarmasin Bali gue proses refund ini, semoga berhasil ya. Jadi indahkan saja apa yang dilakukan pemerintah. Walaupun kita tidak bisa membantu secara materi, non materi, dengan kita tidak bepergian saja keluar kota, bahkan di keramaian sekalipun, itu sudah sangat membantu pemerintah guys. Pemerintah itu terbantu dengan banyaknya orang yang tidak terkena, sehingga beban dari pemerintah itu tidak bertambah gitu. Setidaknya kita jangan menambah bebannya gitu guys. Sudah tidak membantu, malah terkena, nanti kena beban pemerintah lagi, nah, kan kacau kita jadinya guys. Makanya itu inilah ya, saya selaku masyarakat juga menghimbau untuk kita semua jangan bepergian dulu keluar kota, jangan bepergian keluar negeri apalagi ya guys. Karena itu berpotensi besar mengundang virus corona dan membawa ke tempat tinggal kita juga gitu. Jadi minimalisirlah hal-hal tersebut gitu. Jadi ya gitu, kita
gue yakin orang-orang lain juga banyak yang berkorban guys, bukan cuma gue aja ya. Cemen lah kalau misalnya cuma tiket pesawat, terus cuman voucher hotel, terus cuman travel agent, mungkin inilah apa namanya, mungkin kecil lah, mungkin bukan cuma gue aja guys, pasti banyak orang di luar sana yang berkorban karena pandemi corona ini. Jadi gue minta untuk kita semua tetap lakukan apa yang pemerintah anjurkan, karena yakin saja guys, pemerintahan itu kewalahan mengatur sebanyak ini orang di berbagai pulau, tidak bisa disamaratakan semuanya. Tinggal kita saja sebagai warga negaranya untuk mengikuti anjuran yang telah disampaikan pemerintah supaya tidak membebankan pemerintah. Intinya gitu aja guys. Tetap inilah ya, tetap jaga kesehatan semuanya, cuci tangan sering-sering ya oke. Makan sayuran banyak-banyak is oke untuk menjaga imunitas gitu. Tapi ketahuilah yang lebih utama itu sebenarnya jangan bepergian keramaian, jangan berkontak langsung dengan orang-orang yang berpotensi menimbulkan bahaya gitu guys. Ya bahkan uang kertas saja bisa menularkan, ya kita bertransaksi hari-hari menggunakan uang kertas ya. Ya mau tidak mau kalau kita bertransaksi di luar, kemungkinan kenanya pasti akan besar. Setidaknya itu saja yang kita laksanakan guys. Ya gue di sini kalau dibilang kecewa ya, karena semua tiket gue hangus ya. Tapi yang mau gimana lagi, ini butuh kebijaksanaan dari kita semua menghadapi situasi seperti ini. Jangan pernah sesali. Mungkin ada hikmah di balik ini semua guys. Jadi mungkin itu aja yang perlu gue sampaikan hari ini guys. Semoga dapat membantu lah. Kalau masih ada yang hatinya kayak batu, dilunakkan saja, karena ya inilah yang terjadi sekarang ini guys. Jangan panik, stop panic buying, jangan diborong semua masker, antiseptik, karena banyak yang lebih membutuhkan malah tidak dapat. Kita yang sebenarnya tidak sangat urgent membutuhkan malah panik buying. Semoga negara kita juga aman, damai semuanya guys, seluruh dunia juga. Semoga wabah ini cepat selesai dan kita bisa beraktivitas seperti biasa tanpa ada gangguan apapun. Mungkin itu aja. Makasih yang udah nonton. Kalau suka di like, kalau nggak suka dislike aja. Oke, see you on the next vlog.